Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-81. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala curahan berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Sekarang ya Bapa, kami ingin bersekutu kembali dengan-Mu. Biarlah kami dapat menjadi insan yang serupa dengan gambaran-Mu. Amin. Renungan pada malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya MMMTH yang berjudul Kairos Tuhan. Renungan pada malam hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata, gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Dalam Matius 17 ayat 20. Dalam kenyataan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini sering menjadi suatu pertanyaan yang membingungkan dan ketidakpastian. Apakah benar ini dapat terjadi? Atau apakah bagi Tuhan tidak mustahil, tidak mungkin bisa terrealisasi, atau tidak terwujud? Pertanyaan ini yang sering membuat orang bingung dan berpikir apakah Tuhan ada dengan pertolongan yang tepat waktunya. Bahkan, karena tidak ada jawaban yang pasti, menunggu terlalu lama, tidak ada kesembuhan, tidak ada jalan keluar, tidak ada penyelesaian dari masalah yang kita hadapi dan lain sebagainya. Orang yang sedang menunggu jawaban, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dapat meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak mau menerima dan percaya lagi padanya. Padahal di sini bukan Tuhan Yesus tidak mau menjawab, tidak mau memberikan jalan keluar dan penyelesaiannya, bukan tidak mau menyembuhkan dan memulihkan semua penyakit kita, bukan tidak mau menyertai dan menolong hidup kita dan lain sebagainya. Tapi di sini kita diajar untuk menunggu dengan sabar, tekun, dan setia, serta taat dalam waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bahasa aslinya adalah Kairos Tuhan, yang artinya tunggu waktu Tuhan datang atau turun dalam hidup kita dengan apa yang kita alami, hadapi, penderitaan, kesusahan, kesakitan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menunggu waktu
Tuhan atau kairos Tuhan dengan masalah, peristiwa, tantangan hidup, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, sakit penyakit yang tidak sembuh dan tidak ada pemulihannya, dan lain sebagainya, yaitu yang pertama, tetap percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita dan keluarga kita. Jangan sekali-kali kita undur, pergi, dan meninggalkan kepercayaan kita dan keluarga kepada Tuhan Yesus. Sekali percaya, tetap percaya sampai akhir hidup kita dan sampai kedatangannya kedua kali, karena ada upah yang menantinya. Bukan hanya jawaban bagi Tuhan yang mustahil saja, tapi kita mendapatkan mahkota hidup kekal bersama Tuhan Yesus selamanya. Seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedua, tetap sabar, setia, tekun, dan taat menunggu jawaban. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di sini kita diajar dan diingatkan oleh apa yang pernah dialami dari kehidupan pendahulu kita, dari zaman Adam sampai sekarang. Tidak ada jawaban atau permasalahan yang terjadi dalam hidup mereka tidak dijawab Tuhan Yesus, baik melalui penyertaannya, kemurahannya, karyanya, dan pekerjaannya, sampai mujizatnya, terutama pada kemustahilan, dijawab Tuhan Yesus dengan pertolongan dan bantuan yang tepat waktunya, terutama pada waktu yang genting, waktu yang mendesak, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang terakhir atau yang ketiga, untuk sampai kita menerima dan mendapatkan jawaban dari persoalan, tantangan, dan pencobaan yang kita sedang hadapi, maka kita butuh jawaban yang pasti dari bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu, kita harus tetap ibadah dan temui Tuhan Yesus, di mana kita harus beribadah ketika kita pergi ke tempat atau ke daerah lain. Ketika kita banyak pencobaan, ketika kita dalam tekanan, hidup penuh penderitaan dan kebingungan, dan ketika kita sakit yang tidak ada obatnya dan tidak kunjung datang kesembuhan dan pemulihan. Jangan hal ini membuat atau menjadikan kita mundur, melupakan, dan tidak mau beribadah dan menemui lagi Tuhan Yesus.
Dari ketiga hal yang mengungkapkan bagaimana kita menunggu kairos Tuhan atau waktu Tuhan itu turun atau terjadi dalam hidup kita, maka kita sekarang yakin bahwa peristiwa-peristiwa atau persoalan-persoalan dan sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kita yang mustahil ada jalan keluar, Tuhan Yesus sanggup memberikannya dan menyelesaikannya dengan waktu yang pas. Jadi, tidak ada perkara hidup, persoalan hidup, tantangan hidup, masalah hidup, dan sakit penyakit yang berat tidak ada obatnya. Semuanya Tuhan Yesus sanggup mengatasinya dan menyelesaikannya yang sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu yang kita mau. Maka dari itu, tunggu kairos Tuhan dengan setia, taat, tulus, dan tekun sampai Tuhan Yesus menjawabnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Serta Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.